Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Seperti yang kalian tahu, episode ketiga dari Tensura Season 3 sudah rilis. Dan seperti biasa, gua akan membuat pembahasannya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Oke, sebelum gue masuk ke pembahasan, gue mau ingetin dulu beberapa hal penting yang harus kalian tahu. Yang pertama, konten ini adalah spoiler, tapi gue usahakan tidak akan terlalu kemana-mana. Yang kedua, gue akan bahas ini di lingkup episode 3 aja. Dan yang terakhir, gue minta ke teman-teman nih, kalau udah tahu alur dari light novel dan manganya, gue harap spoilernya jangan terlalu jauh-jauh. Kita hargain teman-teman kita yang cuma menonton animenya aja. Kalau kalian sudah paham, langsung aja kita mulai. Episode ketiga ini dibuka dengan adegan kepulangan pasukan Kijin Rimuru yang baru balik setelah penaklukan wilayah Clayman, yaitu adalah Shuna, Soe, dan Benimaru. Sedangkan Hakuro masih berada di wilayah kastil Clayman untuk mengurus sisa-sisa penaklukannya. Saat ditanya Rimuru, kenapa Benimaru ada di sini, bukannya dia seorang komandan yang harus mengontrol semuanya. Dia bilang semua urusan itu sudah diserahkan kepada Three Musketeers. Gabiru juga sedang mengurus urusannya bersama Mitre, anak buah dari Milim Nafa. Benimaru juga menjelaskan nih bahwa pengungsi dari Eurezania itu bisa dibilang sangat banyak dan sudah diatur wilayahnya agar tidak membludak di satu tempat. Dan perihal tahanan perang itu sudah diatur semua oleh Gelt. Nah, di sini tuh ada hal yang sedikit janggal menurut gua, tapi nanti kita bahas di akhir-akhir. Untuk pengungsi Eurezania yang kotanya masih aman, silahkan kembali ke rumahnya, dan yang terkena dampak oleh Milim boleh menetap sementara di Tempest. Dan untuk tahanan perang yang memiliki postur yang kuat akan membantu Gelt dalam membangun Eurezania kembali, dan yang lemah akan bekerja di wilayah Tempest. Karena Eurezania dan Fulbrosia adalah wilayah Milim, nanti mungkin akan diusulkan ibu kota baru untuk negara Milim ini. Dan saat di Walpurgis ditanya tuh sama Rimuru tuh tentang ibu kota. Dia pas lagi enak-enak makan malah bengong dan bingung dan setuju-setuju aja. Ya karena dia juga nggak mikirin apa-apa gitu soal negaranya. Dia juga belum tahu harus ngapain. Setelah itu Rimuru tuh merasa semua bawahannya itu sangat terampil dan bisa diandalkan. Sampai-sampai dia berpikir mungkin kalau tidak ada dirinya, negara ini bakal tetap maju dan tetap berkembang karena didampingi oleh orang-orang yang hebat. Beberapa hari kemudian, Diablo yang kembali setelah menandatangani perjanjian damai menemui Rimuru dan menyerahkan surat damai dan uang kompensasi perang, yaitu 1.500 koin emas bintang yang sesuai dengan perkiraan Diablo, dan sisanya nanti akan tetap dianggap hutang dan Falmouth harus tetap membayarnya. Di situ juga membahas perihal mundurnya Edomalis dan memberikan posisinya kepada adiknya yaitu Edward, bukan kepada anaknya yaitu Edgar. Dan Edomalis yang sudah tidak punya kekuatan dan pasukan menjadi Viscount dan ditempatkan di wilayah Nidom atau wilayah desa pinggiran di negara Falmouth, yang sekaligus wilayah itu adalah tempat Yom berjaga-jaga tuh, tempat Yom biasanya standby atau ngumpul. Oke, sekarang kita bahas nih apa yang sebenarnya dibahas oleh Rimuru dan Diablo ini. Gini, karena Edomalis sekarang adalah anak buah Diablo, otomatis Diablo tuh tidak ingin orang yang disayang anak buahnya itu menderita dan membiarkan orang lain menjadi tumbal dari rencana Diablo ini. Hah, gimana bang? Kalau Edomalis kasih ke anaknya, otomatis anaknya akan kepusingan dengan hutang negaranya, dan bahkan itu akan bisa membahayakan nyawa dari Edgar karena dia bisa dibunuh kapan saja oleh pendukung Edward. Setelah menjadi raja, Edward otomatis nih akan sangat agresif perihal masalah negara Falmouth yang akan memaksa Edomalis tetap mengganti hutang Falmouth ke Tempest. Karena Edomalis adalah Viscount wilayah Nidom, otomatis Yom akan terlibat dan akan menjadi perang sipil antara fraksi bangsawan dan fraksi Edomalis yang bisa mengusung Yom lewat perang sipil ini. Jadi itu kita nggak bisa ngusung orang biasa tanpa ada hal-hal seperti ini. Karena harus ada hal seperti perang saudara agar bisa menaikkan seorang rakyat biasa menjadi revolusioner untuk suatu negara. Makanya gue bilang rencana Diablo tuh keren dan jauh banget pemikirannya. Setelah itu, Diablo mengatakan perihal Rayam yang dipanggil oleh pihak Gereja Suci Barat yang ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Diablo menanyakan apa yang harus dilakukannya menurut Rimuru.
Rimuru bilang untuk memberikan pesan lewat bola kristal yang akan memberitahu apa yang terjadi ke gereja suci barat dan menanyakan nih maunya gereja suci barat tuh gimana. Nanti juga isi pesannya tuh adalah perihal Rimuru yang menanyakan Hinata untuk berdiskusi dan memberi kesempatan satu kali lagi nih untuk berdialog. Jika memang Hinata tidak mau, Rimuru siap untuk 1 lawan 1. Nah, nanti pesan ini tuh akan dimanipulasi dan menjadi masalah yang makin besar. Gua nggak sebutin apa di sini, nanti kalian tonton aja di episode selanjutnya. Tiba-tiba Gupta datang dan menyampaikan bahwa pengungsi Yurazania sudah tiba dan akan dialihkan ke tempat pengungsian sementara. Albis dan Sofia sangat berterima kasih kepada Rimuru yang mau menampung warga Yurazania di Tempest. Gabiru yang baru sampai pun menemui Rimuru dan berkata kalau urusannya sudah selesai dan memberikan surat dari Milim yang berisi bahwa Milim meminta Rimuru untuk mengajari pengikutnya memasak. Gabiru bilang kalau menurut Hermes, negara Milim itu sangat sederhana perihal makanan dan biasanya mereka tuh menyediakan untuk Milim itu tanpa dimasak. Ya kayak daging mentah gitu aja pak. Makanya Milim itu pengen bikin negaranya lebih baik lagi dengan cara mengajari warganya untuk bisa memasak. Lalu Gelt yang baru kembali dari tugasnya terlihat sangat lesu dan berkata bahwa ras binatang dan majin itu kalau disuruh agak bader. Nggak kayak pasukan Gelt yang kalau diberi tugas itu langsung dikerjain. Makanya Tempest bisa maju dengan cepat, sedangkan para majin ini itu agak susah disuruhnya dan kerjanya itu terkesan lambat, yang membuat Gelt itu sangat pusing. Karena tanggung jawab proyek pembangunan Yurazania itu ada di tangannya. Rimuru pun menyampaikan untuk tenang dan mengajak Gelt untuk minum. Nah, di sini tuh ada fakta unik nih. Kok tiba-tiba si Gitra ini punya kafe ya? Nah, itu ada di Tensuraniki. Jadi, gue berani bilang nih, Tensuraniki itu termasuk canon atau sejalan dengan alur cerita yang ada di season 1 dan season 2-nya. Gelt juga menyinggung pembangunan akses jalan ke segala negara. Lalu gambar berpindah nih ke tempat Rimuru yang di situ sedang membahas tentang pembangunan jalan. Benimaru bilang untuk saat ini tidak ada monster dan akses menuju Rimuru itu aman dan terkendali. Lalu Soe berkata nih, hanya ada satu masalah. Salah satu wilayah Rimuru itu berbatasan dengan Gunung Kusha. Yang di sana itu ada desa kecil milik ras Tengu. Yang bahkan Frey aja itu nggak berani macem-macem sama Tengu ini. Oke, gue bahas sedikit ya kenapa ini jadi suatu masalah. Karena Rimuru tuh ingin membangun jalan menuju Sarion. Jalan menuju ke Sarion itu lebih cepat kalau membuat terowongan di bawah Gunung Kusha ini. Kalau sampai nggak dikasih izin sama desanya, otomatis jalan menuju Sarion itu sangat jauh dan memutari gunung. Dan Benimaru akan mencoba berdiskusi dengan ras Tengu yang nanti inilah momen Benimaru akan mendapatkan jodohnya. Suna juga mengatakan akhir-akhir ini Benimaru tuh lagi dekat banget sama Albis. Apa lu berdua itu pacaran? Yang membuat Benimaru panik. Ya kalau lu lihat wajah Benimaru kayak gini, lu pasti tahu nih kalau Benimaru emang salting dan tandanya emang Benimaru itu udah mulai punya rasa nih kepada Albis. Cielah, kiwit. Hakuro yang baru kembali menemui Rimuru dan mengatakan bahwa negara Jiftaf itu berisikan Dark Elf yang menjadi pengurus kastil Clayman dan sudah diamankan menjadi tahanan perang. Dan satu masalah lagi nih, bahwa ternyata di Jiftaf itu memiliki reruntuhan kuno atau dungeon yang mungkin ada barang berharga dan Rimuru meminta Hakuro untuk merahasiakannya agar Rimuru sendiri yang nanti akan mengecek kondisinya. Oke, gue mau ingetin aja nih, kalau ini itu cuma build setup untuk yang mau ngasih tahu nih di season selanjutnya ada apa aja. Karena gue cukup yakin penelusuran reruntuhan Jiftaf ini itu tidak muncul di season ini. Lalu, Rimuru pun mengadakan rapat dengan para eksekutif Tempest dan menyampaikan bahwa dia telah resmi menjadi Dewan Demon Lord dan mengatakan kalau wilayah Rimuru yang diakui oleh para Dewan Demon Lord adalah seluruh hutan Jura. Mendengar itu, para bawahan Rimuru tuh agak sedikit kaget dan pucat. Gini, Oni sama jelasin ya. Negara yang diakui negara lain dan wilayahnya yang diakui oleh Dewan Demon Lord ini tuh berbeda. Negara di Tempest itu diakui oleh negara yang beraliansi dengan Tempest seperti Dwargo, Blue Moon, dan lain-lainnya. Dan mengetahui bahwa negara Tempest itu mencakup hanya sebagian hutan Jura. Sedangkan Dewan Demon Lord mengakui nih, Rimuru adalah pemilik wilayah seluruh hutan Jura Tempest. Dan kalau sudah diakui oleh Dewan Demon Lord, otomatis semua negara tuh harus setuju kalau hutan Jura sepenuhnya akan menjadi negara Federasi Jura Tempest. Jadi kayak udah keharusan gitu kalau para negara mengakui apa yang sudah ditentukan Dewan Demon Lord. Ya alasannya karena mereka juga nggak berani macam-macam sama organisasi Dewan Demon Lord.
balik nih ke rapat. Lalu kenapa mereka pada panik? Karena di seberang sungai itu adalah isinya ras-ras yang sangat merepotkan, khususnya kepala banteng dan kepala kuda ini. Nah, di situ juga ada gambar beberapa ras lain, nanti kita bahas di akhir-akhir. Nah, kenapa kepala banteng dan kepala kuda ini merepotkan? Karena mereka ini adalah rival yang selalu bertarung dan membuktikan masing-masing siapa yang lebih kuat. Dan mereka ini kalau bertarung itu sampai nggak inget waktu dan nggak inget tempat. Kalau mereka bertarung itu kerusakannya tuh sangat mengganggu wilayah sekitarnya. Makanya anak buah Rimuru tuh pada nggak seneng gitu sama ras ini. Dan karena seluruh sumber daya hutan Jura sekarang milik Rimuru, otomatis semua hal yang ingin dilakukan di dalam Tempest itu harus izin dulu kepada Rimuru. Kalau tidak izin, itu bisa dianggap sebagai pembelot atau tindakan kriminal. Nah, karena menyuruh mereka itu satu-satu datang ke Tempest adalah hal yang sangat merepotkan, Rimuru memikirkan cara nih, kenapa nggak diadain acara penyambutan yang besar aja. Jadi kita undang aja semua kepala negara untuk datang dan sekaligus mengumumkan kepada dunia bahwa Rimuru sekarang adalah Dewan Demon Lord dan dia juga adalah pemilik seluruh hutan Jura Tempest. Dan itu adalah festival akbar yang nanti akan diadakan di Tempest. Kurang lebih seperti itu. Gue yakin festival ini tuh adanya di akhir-akhir, karena persiapannya tuh nggak sebentar, nggak kayak festival yang sebelum-sebelumnya diadakan di Tempest, karena tamunya tuh nggak main-main, dari kepala negara sampai Dewan Demon Lord itu datang. Oh ya, gue hampir lupa, tadi ada yang mengganjal tuh soal guild yang sedang mengatur majin dan ras binatang. Entah ini gue yang lupa atau memang sebenarnya kesalahan gambar. Coba kalian perhatikan latarnya. Ada yang aneh nggak menurut kalian? Oke, gue jelasin dulu nih maksud gue ya. Jadi, latar ini tuh adanya di G-Staff atau wilayah Kastil Clayman. Dan coba kalian ingat-ingat, bukannya guild itu ada di tempat pertarungan sekitaran Eurazania. Dan kalaupun memang tujuannya untuk membangun Eurazania, kenapa ada di wilayah Kastilnya Clayman? Padahal Kastil Clayman tidak terlalu banyak kerusakan akibat pertarungan Suna, Zoe, dan Hakuro. Makanya menurut gue nih gambar nggak masuk akal gitu. Coba kalian yang tahu boleh jelasin nggak? Oke, sekarang gue bakal sebutin ras yang ada di gambar ini, yaitu adalah Hobgoblin, Orc, Lizardman, Direwolf, Rabbit Folk, Beastman atau Lycanthrope yang berisi pala kuda dan kepala banteng. Lalu ada Insectar, yaitu siluet dari Apito dan Zegion. Untuk Insectar ini bisa dibilang cuma mereka berdua doang nih yang ada di hutan Jura, sisanya tuh nggak ada di hutan Jura. Dan yang terakhir yaitu adalah Elf. Nah, perihal ras yang ada di hutan Jura, mungkin gue bakal bikin video khusus buat membahas ras yang ada di hutan Jura. Nah, itu aja nih pembahasan gue tentang episode ketiga dari Tensura season 3 ini. Banyak banget tuh yang komen waktu gue nonton live streaming di Muse Indonesia. Katanya bilang ini anime rapat lah, nggak ada gelutnya lah, nggak seru bang, cuma rapat doang bang. Kayak biasanya anime kagak pernah berkembang. Gini, gue sebagai pembaca novelnya justru suka banget sama episode ini, karena ngasih tahu kita nih bahwa anime ini itu memiliki arah dan tujuan yang jelas ke depannya, dan bukan cuma anime yang modal gelut doang. Banyak banget nih yang nanya ke gue, bang lu baca light novel di mana bang? Kasih tahu bang situsnya bang. Gue belinya itu di online shop. Lu bisa beli di online shop favorit kalian. Dan walaupun mungkin ada situs yang memberikan light novel secara ilegal, gue pasti nggak bakal share dan kasih tahu ke kalian. Dan kalian kalau memang suka banget dengan series Tensura ini, buktikan kalian memang support dengan menghargai karyanya. Kalau kalian mau baca, ya beli produknya. Dan kalau kalian nggak mau beli nih, gue saranin dengerin aja yang menceritakan alurnya. Karena itu juga menjadi rezeki untuk yang sudah membeli karya dari series Tensura ini. Jadi tolong belajar menghargai karya seseorang. Gue ucapin terima kasih yang sudah dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.